Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dosen pengampu mata kuliah Hukum, HAM, dan Humaniter serta rekan-rekan mahasiswa sekalian. Perkenalkan, nama saya Gilang Hidayat dengan NIM 12330400098 dari jurusan Perbandingan Madhab dan Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Tugas video presensi ini saya susun dalam rangka memenuhi tugas undian tengah semester mata kuliah Hukum, Humaniter, dan HAM yang diampu oleh Bapak Alir Rinenggo, SPD, MPD. Pada kesempatan ini saya akan memberikan analisis terkait konflik Israel-Palestina dari perspektif hukum humaniter internasional dan hak asasi manusia. Dilansir dari situs FOI Indonesia, semua konflik Israel-Palestina tersebut berlangsung lebih dari 100 tahun yang lalu, bermula ketika umat Yahudi dijanjikan memiliki tanah air pada tahun 1917. Di tahun tersebut, dalam Perang Dunia Pertama, Inggris merebut wilayah Palestina dari Kekaisaran Ottoman. Dalam deklarasi Balfour pada 2 November, Inggris menjanjikan rumah nasional bagi orang-orang Yahudi di wilayah yang direbutnya itu. Tentangan dari bangsa Palestina pertama kali muncul pada sebuah kongres di Yerusalem pada tahun 1919. Pada tahun 1922, Liga Bangsa-Bangsa menetapkan kewajiban mandat Inggris di Palestina, termasuk menjamin pendirian rumah nasional Yahudi yang nantinya menjadi Israel. Kemudian, Inggris menumpas pemberontakan Arab di Palestina sepanjang tahun 1936 sampai 1939. Sepanjang tahun 1947 sampai 1948, Palestina diupayakan untuk dibagi menjadi bangsa Yahudi dan negara Arab melalui resolusi PBB, yaitu resolusi 181. Resolusi tersebut disetujui pada November 1947, sementara Yerusalem berada di wilayah kendali internasional. Dalam pembagian tersebut, tepi Arab termasuk Yerusalem Timur diserahkan kepada Yordania, sementara jalur Gaza kepada Mesir. Negara Israel akhirnya terbentuk pada 14 Mei 1948 sehingga memicu perang selama 8 bulan dengan negara-negara Arab. Kemudian lebih dari 400 desa Palestina dihancurkan oleh pasukan Israel dan sekitar 760.000 pengungsi Palestina melarikan diri ke tepi barat Gaza dan negara-negara Arab yang bertetangga. Kemudian lahirlah Organisasi Pembebas Palestina atau PLO pada tahun 1964. Pada perang 6 hari pada Juni 1967, Israel mengalahkan Mesir, Yordania, Suriah, dan Suriah. Juga menduduki Yerusalem Timur, tepi barat, jalur Gaza, dan daratan tinggi Golan. Kemudian pemukiman Yahudi di daerah-daerah yang diduduki Israel dimulai tak lama setelahnya dan terus berlangsung hingga kini di tepi barat Yerusalem Timur dan daratan tinggi Golan. Negara-negara Arab menyerang Israel pada 6 Oktober 1973. Pada hari besar umat Yahudi atau disebut Yom Kippur, Israel menghalau serangan tersebut. Israel kemudian menginvasi Lebanon yang dikoyak perang saudara pada 6 Juni 1982 untuk menyerang militan Palestina setelah awalnya mengirim pasukannya pada tahun 1978. Kemudian misili Kristen Lebanon yang diduduki oleh Israel membunuh ratusan orang Palestina di kamp-kamp pengungsi di Beirut. Pasukan Israel tetap berada di Lebanon hingga tahun 2000-an. Kemudian ada yang disebut dengan Intifada pertama alias pemberontakan bangsa Palestina melawan pemerintah Israel berkecamuk sepanjang tahun 1987 sampai 1990.
Pada tahun 1993, Israel dan PLO tadi menandatangani sebuah deklarasi prinsip otonomi Palestina setelah melakukan negosiasi rahasia selama 6 bulan di Oslo melalui proses perdamaian yang hingga kini belum tercapai. Pemimpin PLO tersebut, yaitu Yasser Arafat pada saat itu, kembali ke wilayah Palestina pada Juli 1994 setelah 27 tahun di pengungsian untuk mendirikan otoritas Palestina. Kemudian pada tahun 2007, kelompok militan Hamas merebut kekuasaan di Gaza setelah bertempur sengit melawan rivalnya, yaitu faksi Fatah yang dipimpin oleh Abbas dan masih berkuasa di tepi barat. Kemudian pada tahun 2014, Israel meluncurkan operasi barunya melawan Gaza untuk menghentikan tembakan rudal dari wilayah tersebut. Lebih dari 1.400 warga sipil Palestina tewas, sementara di pihak Israel 6 warga sipil tewas menurut data PBB. Kemudian pada 6 Desember 2017, Presiden Amerika Serikat pada itu Donald Trump mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Keputusan tersebut tentu membuat marah warga Palestina dan memicu konflik internasional. Abbas yang merupakan pemimpin Hamas menyatakan bahwa Amerika tidak boleh lagi melanjutkan peran bersejarahnya sebagai penengah berunding damai Palestina dengan Israel. Kemudian pada 10 Mei 2021, setelah terjadi ketegangan selama beberapa hari sekitar kompleks Masjidil Aqsa di Yerusalem Timur, Hamas menembakkan rudal ke Israel yang dibalas dengan serangan udara mematikan di jalur Gaza. Perang selama 11 hari kemudian terjadi antara Hamas dan Israel, di mana banyak orang yang tewas. Pada Agustus 2022, pertempuran selama 5 hari terjadi di antara Israel dan Jihad Islam, di mana para pemimpin militer kelompok itu tewas. Kemudian pemberontakan lain terjadi pada awal 2023 menyusul serangan Israel di kamp pengungsi Jenin di tepi barat. Kemudian pada bulan Mei-nya 35 orang tewas dalam pertempuran selama 5 hari. Sementara pada bulan Juli, Jenin menghadapi operasi militer terbesarnya dalam beberapa tahun terakhir. Kemudian setelah itu Israel terus melancarkan serangannya ke Palestina yang kita tahu juga sampai sekarang, dan telah menewaskan lebih dari 40.000 korban jiwa, termasuk anak-anak, warga sipil, dan ibu hamil. Dan Israel juga menyerang fasilitas umum seperti rumah sakit dan lain-lain. Berdasarkan ketentuan Konvensi Jenewa tahun 1949 dan Protokol Tambahan 1 dan 2 tahun 1977, konflik bersenjata dibagi menjadi dua, yaitu konflik bersenjata internasional atau International Armed Conflict atau IAC, dan konflik bersenjata non-internasional atau Non-International Armed Conflict atau NIAC. Kemudian, konflik Israel dan Palestina memiliki dimensi yang kompleks, namun secara dominan dapat diklasifikasikan sebagai konflik senjata internasional atau IAC. Dasar hukumnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, Israel secara resmi diakui sebagai negara berdaulat, sementara Palestina juga telah diakui sebagai negara lebih dari 140 negara anggota PBB dan memiliki status negara penganut non-anggota di PBB sejak tahun 2012. Berdasarkan resolusi Majelis Umum PBB 67/19, dengan demikian konflik yang melibatkan angkatan bersenjata kedua negara ini memenuhi unsur IAC. Kedua, Mahkamah Internasional atau International Court of Justice dalam Advisory Opinion tahun 2004 menegaskan bahwa wilayah tepi barat dan Gaza adalah wilayah penduduk di bawah pasal 42 Konvensi Den Haag tahun 1907, sehingga hukum pendudukan perang berlaku di sini. Ketiga, mengacu pada pasal 2 Konvensi Jenewa tahun 1949, konflik bersenjata antar pihak-pihak yang memiliki kapasitas hukum internasional dikategorikan sebagai IAC, dan seluruh ketentuan Konvensi Jenewa wajib ditegakkan. Hukum humanitarian internasional HI menegakkan 4 prinsip fundamental yang harus dipatuhi semua pihak dalam konflik bersenjata. Yang pertama yaitu prinsip distinction atau prinsip pembebasan yang diatur pada pasal 48 Protokol Tambahan 1
tahun 1977. Prinsip ini mewajibkan pihak yang bertikai untuk setiap saat membedakan antara penduduk sipil dan kombatan, serta antara objek sipil dan objek militer. Serangan hanya boleh diarahkan kepada kombatan atau objek militer. Dalam konflik Gaza sampai kini, terdapat indikasi kuat pelanggaran prinsip ini. Serangan terhadap rumah sakit Al-Ahli, Ashifa, dan berbagai fasilitas kesehatan lainnya, pengeboman sekolah, UNRWA, dan dijadikan tempat pengungsian sipil serta penargetan kawasan pemukiman padat penduduk menunjukkan dengan ini pelanggaran serius terhadap prinsip distinction tersebut. Di sisi lain, serangan Hamas pada 7 Oktober tahun 2023 yang secara sah langsung menyasar wilayah sipil Israel juga merupakan pelanggaran nyata terhadap prinsip yang sama. Kemudian kedua, prinsip proportionality atau prinsip proporsionalitas diatur dalam pasal 51 ayat 5b Protokol Tambahan 1 tahun 1977 tersebut. Prinsip ini melarang serangan yang diperkirakan akan mengakibatkan kerugian sipil yang berlebihan dibandingkan dengan keuntungan militer yang diperoleh. Jumlah korban sipil Gaza yang melampaui 40.000 jiwa dengan infrastruktur yang hancur lebih dari 70% menimbulkan pertanyaan hukum yang serius tentang proporsionalitas serangan militer ke Israel ini, tentang Israel ke Palestina ini. Operasi militer yang skala sangat besar ini sulit dibenarkan secara hukum humaniter semata atas dasar keuntungan militer, berapapun besarnya ancaman yang dihadapi. Kemudian ketiga, prinsip military necessity atau kebutuhan militer. Prinsip ini yang tertuang dalam pasal 23G Konvensi Den Haag tahun 1907 memperbolehkan tindakan-tindakan yang secara sah sungguh-sungguh diperlukan untuk tujuan militer yang sah dan tidak melanggar hukum internasional. Namun prinsip ini tidak dapat dijadikan justifikasi untuk segala bentuk kekerasan. Blokade total terhadap jalur Gaza mencakup pembatasan pasokan air, listrik, bahan makanan, dan obat-obatan yang diberlakukan oleh Israel melampaui batas kebutuhan militer yang sah dan masuk kategori hukum kolektif atau collective punishment yang dilanggar oleh pasal 33 Konvensi Jenewa 4 tahun 1949. Kemudian prinsip terakhir yaitu prinsip humanity atau prinsip kemanusiaan. Prinsip ini mengharuskan para pihak untuk meminimalkan penderitaan yang tidak perlu dan melarang penggunaan metode atau alat perang yang bersifat kejam dan tidak membedakan sesama. Dokumentasi penggunaan senjata seperti fosfor putih di kawasan sipil serta laporan penggunaan amunisi berbahaya ledak tinggi di kawasan padat penduduk menjadikan indikasi bahwa pelanggaran prinsip kemanusiaan atau prinsip humanity ini ada. Kemudian, selain hukum humaniter, konflik Israel dan Palestina juga melanggar berbagai instrumen HAM internasional yang berlaku secara universal. Pertama, yaitu hak untuk hidup yang dijamin dalam pasal 6 Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik atau ICCPR tahun 1966 dilanggar secara masif melalui pembunuhan terhadap puluhan ribu warga sipil Palestina termasuk lebih dari 16.000 anak-anak. Kedua, pelanggaran penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi dalam pasal 7 ICCPR dan Konvensi Anti Penyiksaan CAT tahun 1984 dilanggar melalui laporan-laporan penyiksaan terhadap tahanan di Palestina di fasilitas penahanan Israel yang telah didokumentasikan oleh berbagai lembaga HAM internasional. Ketiga, hak atas standar kehidupan yang memadai termasuk hak pangan air dan kesehatan yang dijamin dalam pasal 11 dan 12 Konvensi Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya tahun 1966 dilanggar secara sistematis melalui blokade berkepanjangan terhadap Gaza yang telah tadi dijelaskan oleh saya. Kemudian keempat, Konvensi Hak-Hak Anak atau CRC tahun 1989 dilanggar secara berat dengan menjadikan anak-anak sebagai korban langsung konflik bersenjata tersebut.
PBB mencatat bahwa tidak ada konflik kontemporer lain yang mengakibatkan jumlah korban anak-anak setinggi itu dan dalam waktu sesingkat ini. Kelima, Mahkamah Internasional atau ICJ dalam putusan setelah Januari 2024 atas gugatan Afrika Selatan telah memerintahkan Israel untuk mengambil semua tindakan yang mungkin guna mencegah terjadinya genosida berdasarkan Konvensi Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida 1948. Sebuah langkah yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah hukum internasional modern. Untuk menganalisis konflik ini secara komprehensif, saya menggunakan teori Just War Theory atau teori perang yang adil yang dikembangkan oleh para pemikir seperti Agustinus, Thomas Aquinas, dan kemudian dikodifikasi dalam hukum internasional modern. Teori ini menggambarkan mengenal dua dimensi utama. Yang pertama jus et bello atau keabsahan alasan berperang, mensyaratkan adanya alasan yang adil atau just cause, niat yang benar atau right intention, kemudian otoritas yang sah, legitimasi authority, perang sebagai upaya terakhir atau last resort, dan prospek berhasil yang wajar. Kemudian ada jus in bello atau keabsahan cara berperang, mensyaratkan proporsionalitas tindakan militer dan perlakuan yang membedakan antara kombatan dan sipil. Jika diuji dengan kerangka ini, serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 gagal memenuhi syarat jus in bello karena segala menyasar warga sipil Israel. Demikian pula operasi Israel yang digaja memunculkan pertanyaan serius atas kepatuhan terhadap jus in bello mengingat skala kehancuran dan korban sipil yang tidak profesional dan banyak sekali gitu. Kemudian dalam Just War Theory menegaskan bahwa tidak ada tujuan militer yang membenarkan pembunuhan massal warga sipil. Ketika sarana yang digunakan tidak sesuai dengan tujuan yang diklaim, maka perang tersebut kehilangan legitimasi moralnya, meskipun alasannya secara politik dapat dipahami. Berdasarkan seluruh analisis yang telah saya paparkan di atas, saya berpendapat bahwa konflik Israel-Palestina khususnya dalam eskalasi sejak Oktober 2023 mencerminkan kegagalan sistematik komunitas internasional dalam menegakkan hukum humaniter dan HAM secara konsisten dan tanpa diskriminasi. Secara hukum, terdapat bukti kuat adanya pelanggaran serius terhadap Konvensi Jenewa, protokol tambahan, dan berbagai instrumen HAM internasional oleh semua pihak yang bertikai. Namun, mengingat posisi Israel sebagai kekuatan penduduk bertanggung jawab, hukumnya lebih besar dan lebih jelas dalam kerangka hukum internasional. Saya berpandangan bahwa penerapan hukum internasional harus bersifat universal dan konsisten. Hukum tidak boleh terbang pilih berdasarkan kepentingan geopolitik. Ketika Dewan Keamanan PBB berulang kali gagal mengambil tindakan keras akibat hak veto negara-negara besar, hal ini mencerminkan krisis legitimasi dalam tata kelola keamanan global. Solusi jangka panjang yang berlanjut hanya dapat dicapai melalui satu, pemberhentian segala tindakan kekerasan terhadap warga sipil oleh semua pihak. Yang kedua, penegakan hukum internasional secara menyeluruh tanpa pengecualian. Yang ketiga, penyelesaian politik berbasis hukum internasional termasuk implementasi solusi dua negara sesuai resolusi PBB. Dan keempat, akuntabilitas atas kejahatan perang melalui Mahkamah Pidana Internasional atau ICJ. Demikianlah paparan analisis saya mengenai konflik Israel-Palestina dalam perspektif hukum humaniter internasional dan hak asasi manusia. Saya berharap analisis ini memberikan kontribusi pemikiran yang bermanfaat, khususnya bagi pemahaman kita bersama tentang pentingnya supremasi hukum internasional dalam menyelesaikan konflik bersenjata. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.